Vita, halo, 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 halo. Oi. Assalamualaikum. Kita Heeh. lanjutin yang kemarin dulu, Bit. Kak Cika penasaran kemarin. Nanti kita cari, kalau kita ada ide lain kita coba. Tapi pengen nyobain yang gambar dulu. Soalnya kita belum pernah nyoba gambar. Jadi, tunggu. Ini kan modelnya ini ya. Tunggu. Ini, oke. Ini ya. Kita lihat dulu di GitHub. Ya, kok nggak ada? Loh. Tunggu. GitHub udah nggak ada GitHub. Kita cari dulu github.com. Kita masuk dulu ya. Kita search dulu. Kok jadi nggak ada ya? Nah, ini nih. Nah, ini. Coba kita lihat salah satu ya. Ini. Oke ya, kita coba ya. Tunggu, bentar dulu. Jadi, tapi kita harus lihat datasetnya dulu. Soalnya ada yang penting nih dari gambar. Karena, nah, alright. Nah, kan misalnya gini ya. Si data ini kan, nah ini ya. Kita nggak, tapi ini contohnya ini di apa namanya? Kok gini ya? Classifier-nya cuman gini aja nih. Tunggu, cek dulu ya. Oke ya. Kita coba ya. Kita coba. Berarti kita buka dulu. Kita coba. Ini kok tampaknya simpel ya. Pokoknya simpel gambar dulu deh. Kita coba collab yang kita coba ambil datasetnya dia. Nah, ini berarti kan yang Dita ya, notebook coba. Dita nuclei detection coba ya. Kita coba. Kita share. Cara nuclei detection. Kita mau bikin nih. Kita udah ada nih, testing dulu, nanti dioprek. Coding udah ada. Terus kita mau ngambil filenya. Data CSV. Bisa di-download nggak? Bentar, download dulu. How do we download this? Raw file content. Oh, gini aja ya. Atau gini. Ini. Ini kita download zip. Nah, katanya datasetnya isinya 1186. Di kita pakai decision tree classifier. Oke. Yaitu, kayak Kak Cika mesti cerita deh sama kita. Nanti deh. Nanti ya, ntar. Iya. Kita coba. Si gambarnya tuh 20x20 bit. Tapi nuclei itu apa sih? Namanya siapa lagi selain nuclei? Oh, ini Kak Cika menganggap bahwa oke lah, dia mendeteksi ini nuclei apa bukan gitulah ya. Coba ya, di run dulu. Kak Cika coba ambil, oke dia di sini, kita ambil data CSV-nya dulu. Data CSV itu ada di download, ada di
CSV. Oke, yang mana? Lah yang mana? Nuclei detection coba. Nuclei. Nah ini kita angkat dulu, upload. Oke. Naik dulu. Datanya sih 1100. Nah, Kak Cika tuh yang pengen ceritain ke Bita tuh, yang Kak Cika pengen Bita tahu tuh, 1 codingnya udah, 2 data, 3 tuh masih learningnya Bit, jadi macam-macam. Nah ini yang nanti Kak Cika ceritain sedikit-sedikit supaya kita kebayang. Ada yang oke, si datanya tuh begini Bit, data CSV. Kak Cika nggak tahu kenapa dia bentuk datanya gini, tapi data dia itu adalah menyimpan pixelnya. Kak Cika pernah bilang kan ke Bita, kalau misalnya kita tuh punya data ya, Iya. misalnya katakan kita punya data 4x4 gitu. Nah, ini tuh gitu, Bet. Jadi kalau 4x4 kita punya 16 pixel kan. Nah, Kak Cika nggak tahu, cuman dia bilang katanya 20x20. Nah, ini kan berarti kalau kita punya 4x4, berarti Iya. punya 20 pixel. Nah, jadi si 20 pixel ini, itu tuh punya angka-angka ini, Bet. Tapi artinya kalau kayaknya ini 0 sampai 255 karena dia antara hitam sama putih kan. Oh iya. Jadi dia bilang, ya pixel 13 angkanya 146, pixel 14 tuh 124 gitu loh. Jadi Oh iya. itu ada warnanya gitu. Di data setnya tuh begitu. Itu ada 1185 entry. Which is, oke, Kak clear dulu. Ini biar nggak pusing. Dia berarti ada berapa tabel nggak tahu, tapi 1 tuh 10, dia cuma nunjukin 10. Tapi nggak tahu. Coba ya, sekarang kita coba kita copet dulu ini deh, kita copet dulu ini. Kita bikin kode, kita taruh di atas, kita taruh begini. Terus kita misalnya, ini kita pecah lagi. Ini kita pecah lagi. Kita bikin lagi. Kembali di run kan. Nah, terus ini kan kita baca data CSV, tapi ini kan ada di sini, harusnya gini deh biasanya. Konten data CSV. Ini jalan. Oke. Terus kita print misalnya DF ya. Nah, kan kayak gini. Dia ada 1184 row dengan 400 kolom. Oh, ngerti, Bit. Kak Cika ngerti. Jadi, kita tuh punya dengan struktur kayak gini. Nah, ini yang harus kita ngerti juga. Jadi, kita punya gambar 20 kali 20 sebanyak 1184. 1184. Jadi kita punya 1184 gambar dengan dimensi 20 kali 20 gitu, Bit. Kebayangkan? Jadi ke kanan gitu. Jadi 118. Nah, si 20 itu dia jembrengin ke kanan. Kenapa kolomnya ada 401? Kenapa ya harus ditanya? Udah tahu kan Pak? Apa namanya? Ini kenapa 401? Karena si kolom yang satu kan ini buat nomor. Sisanya 400 tuh 200 kali 200 kan? Oke enggak. Jadi kita kebayangkan struktur datanya kayak gitu. Udah sip. Itu oke lah. Tapi si gambarnya itu kayak gini. Dit, ternyata dia berwarna loh. Oh, dia normal. Nanti Bita ada yang jelasin ke Kak Cika sumpah gatel nih, nggak tahu, nggak ngerti gue. Geli gitu maksudnya. Ini gambar apa? Apakah bakteri? Apakah apa gitu ya? Nanti Bita jelasin. Cuman yang Kak Cika tangkap sepertinya si gambar ini itu dinormalisasi jadi hitam putih. Supaya apa? Supaya prosesinya lebih mudah sama biar dia bisa mendeteksi gitu sih polanya tuh gimana. Gak tahu apakah nuklei itu sesuatu yang ada di tengah atau polanya sih, Bit. Ada itulah ya, ada pola ya. Nah, udah ya. Sampai situ kan udah.
kita udah dapat datanya. Nah, ini Kak Cika pecah-pecah deh kodenya biar jelas. Ini kan kita udah baca ya. Nah, terus kita hapus sampai sini deh. Sampai sini. Terus seperti yang kita udah belajar waktu itu yang Kak Cika gagal ya, inget nggak? Yang nggak bisa ngedrop NF yang data NaN. Itu tuh ternyata nggak ada NaN deh kayaknya. Cuman nggak tahu kenapa datanya aneh. Kita hapus label, aksi 1 tuh dihapus. Jadi kita akan, kalau kita lihat ya, misalnya kita lihat si X itu nanti yang jadi X itu adalah semua kolom dari 1 sampai 400. Terus Y-nya itu adalah, ini Y-nya yang diambil itu adalah labelnya. Jadi Y itu ngambil cuman label aja. Which is ini ya 101 label. Oh, jadi kalau kita perhatiin dari semua ini itu dia akan kasih tahu ini nukleus bukan, nukleus bukan, nukleus bukan, kayaknya gitu deh. Nah, nih label yang ini paling kanan nih, Wit. Jadi yang paling kanan ini adalah Y. Jadi Y itu ngambil yang salah Kak Cika tadi. Kak Cika ralat. Bodoh, salah. Wow. 400 itu bukan sama ini. Label ini tuh ternyata urutan ini tuh nggak dihitung, Bit. Yang dihitung tuh si ini. Nih, ternyata kita emang punya satu lagi gitu. Jadi 200 baris, 200 kolom, 200 kolom plus, bodoh ya, salah ya gue. Plus 1 label gitu. Oke, clear ya, clear. Dah. Oke, berarti itu udah oke. Nah, si data itu kita masukin. Jadi Y-nya itu, jadi inputnya adalah X. Jadi kita kasih, gue ada gambar nih. Tapi gambarnya udah hitam putih. Coba lu cari ini nukleus atau bukan gitu. Jadi ini kayaknya ngebantu supaya cari nukleusnya sebelah mana sih gitu kali ya. Kalau ada gambar-gambar kita cari ada nukleus atau enggak gitu. Dah. Terus kita ambil X-test-nya itu adalah dia kayaknya ngambil baris keberapa deh. Kita coba. Berapa ya, DF location -1 sampai -1. Oke, jadi dia cuma ngambil ini. Oke, pixel 1 sampai apa gitu. Jadi dia ngambil satu buat dites. Oke, buat dicocokin. Ya udahlah, pokoknya ada X test ya. Dah. Terus sekarang ngapain? Nah, ini yang Kak Ciko bilang. Ini di reshape. Jadi kita ubah si X test ini bentuknya jadi dari kolom jadi baris. Jadi kolom. Gimana? Oh, gimana? Coba dibalik dulu. X test ini terus kan dirubah tuh, di reshape. Jadi dia bentuknya kayak sorry, gue ngeprintnya jadi X ya. Jadi gini. Nah, dibuat jadi gini, Bib. Oke, ngerti. Jadi tadi tuh X test dia ngambil, kayaknya dia ngambil satu baris ya. Dia ngambil satu baris, dia jadiin tes, terus dia reshape. Jadi ini tuh bentuknya 20 kali, ya pokoknya ini 20 kali 20 lah. Ini 10, 15. Pokoknya datanya dibentuk kayak gini, tapi ini intinya per pixel tuh isinya kayak gini. Ya kan angkanya nggak ada yang sampai lebih dari 255 kan, karena grayscale kan. Dah, terus udah sampai situ, udah di reshape, nah kita masuk ke sini. Decision tree. Nah, Kak Cika tuh mau cerita ini sebenarnya, jadi gini. Ntar, decision tree-nya jalan nggak ya? Oke, decision tree. Nah, kita cerita dulu. Decision tree classifier. Kak Cika pakai gambar aja ngejelasinnya biar gampang. Jadi gini, Bit. Decision tree adalah cara machine learning mengambil keputusan, tapi dia bentuknya tuh kayak pohon, Bit. Jadi misalnya Cika misalnya apa ya? Kayak cari rute gitu. Misalnya Bita mau pergi nih kemana? Terus belok kanan apa belok kiri ya? Kalau makin deket ya udah kita ke situ. Kalau makin jauh kita ke tempat belok kanan atau belok kiri gitu. Pokoknya gitu ya. Nanti buka dulu deh. Decision tree itu kayak gitu. Jadi kayak misalnya awal kita cek dulu umurnya berapa gitu. Terus kalau dia 18 sampai 30 resiko rendah.
Kalau di atas 30 dia merokok, dia high risk, kalau enggak dia low risk gitu. Jadi kebayang nggak sih? Jadi dia tuh kayak mecah-mecah gitu. Jadi selalu misalnya cek dulu nih, syarat pertama apa, terus pecah jadi 2. Kalau ke situ apa, kalau ke satu apa, pecah lagi. Itu kan kayak pohon kan jadinya. Nah, dari umur itu kan bisa dipecah jadi rokok. Dari umur bisa dipecah lagi jadi bobot. Misalnya, oke, kalau umurnya di bawah 18, berat badannya berapa? Kalau di atas 60 high risk nih, kalau di bawah 60 enggak gitu. Nah, si pohon ini itu tuh representasi dari problem yang kita mau solving. Kenapa? Supaya bisa di-learn sama si machine learning-nya. Nah, yang Bita udah belajar kan waktu itu pakai pakai neural net kan. Bita kan udah lihat kan yang ada node ada neuron gitu, terus dia terhubung sama neuron lain, terus ada bobot-bobotnya, terus kita tahu, oke ini dia udah learn kalau bobotnya udah ajek gitu ya segitu, dia tahu bobotnya sehingga input sama output-nya tuh udah bener gitu. Kalau itu Mhm. pakai pohon. Jadi si decision tree ini itu sebenarnya salah satu machine learning yang simple tapi powerful juga gitu. Cuman dia nggak selalu beruntung gitu. Nah, sekarang Kak Cika jelasin dulu ini ya, contoh dulu biar kita kebayang. Mhm. Contoh kasus lagi, misalnya eee, ini ya kayak umur. Umur Mmm. umur berapa? Makan pizza atau enggak gitu, gitulah pokoknya. Atau misalnya Mhm. catur atau gaji gitu misalnya. Atau misalnya posisi posisi misalnya Bita mendeteksi sel kanker nih gitu. Nah, dia tuh deket nggak sama organ lain. Misalnya, oke ini ada nggak ngerti Kak Cika gimana representasinya gambar atau apa ya, nggak ngerti. Pokoknya kita dapat misalnya visual dia punya kanker kelenjar getah bening something gitu. Nah, dia tuh deket sama organ apa nih? Misalnya, paru Mmm. kah, apa, jantung kah, atau apa. Nah, itu kita bisa predik nggak kira-kira penyebarannya gimana, terus, eee, nantinya tuh lebih parah atau enggak gitu ya. Tapi intinya biasanya kalau machine learning itu kalau decision tree itu classifier. Jadi dia meng-classify gitu kayak, "Lu sakit nggak? Lu lulus nggak?" Gitu ya. "Ini orang punya Mhm. kecenderungan jadi psikopat nggak?" Misalnya gitu ya. Kalau di psikologi gitu misalnya. Tapi yang terpenting tuh ini, cara kita Nah. membuat pohonnya, Bit. Jadi si pohon Mmm. ini harus benar-benar merepresentasikan masalah kita gitu, apakah itu gaji ataukah itu apa. Nah, si pohon ini, misalnya paling gampang ini dah, kalau Kak Cika sukanya gini. Misalnya, oke, cuaca gimana nih? Kalau dia kalau dia cerah, dia humid nggak? Humidnya tinggi apa rendah gitu kan ya? Kalau misalnya dia tinggi berarti ya kayak gini, ini selalu paling 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 enak sih ngejelasinnya. Nih, ya kan? Jadi kayak pohonnya ya udah kita lihat kalau misalnya Eee, situasinya tertentu gue berangkat nih, berenang kek atau apa gitu. Jadi ya kalau saya outlook-nya overcast, yes berangkat. Tapi kalau rainy, windy nggak? Kalau kalau windy nggak berangkat, kalau nggak windy ya gue berangkat gitu. Jadi ini kita berangkat ke kantor atau enggak. Jadi si pohon ini gitu ya. Nah, si pohon itu kan beda-beda tuh. Maksudnya gini, misalnya kita punya masalah nih, gue mau ke Mhm. kampus atau enggak, atau misalnya nih orang cancer atau enggak, atau misalnya masak apa. Mhm. Urut itu tuh pohonnya nggak harus sama, Bir. Jadi decision tree itu, bisa jadi gitu ya, dia bisa jadi nanya umur dulu, bisa nanya berat dulu, bisa abis berat mecah ke umur, atau dari umur mecah ke rokok atau enggak gitu. Bisa juga dari cuaca mecah ke apa gitu. Jadi cara dia bercabang dan urutan percabangannya itu terserah kita. Nah, si pohon yang kita buat ini, itu tuh bisa kita ada lagi nanti yang namanya random forest gitu. Random forest itu kita punya banyak pohon. Jadi biasanya dari decision tree itu kita nanti menggenerate pohon-pohon baru yang kita sebut dengan random forest gitu. Nah, nanti dari hutan ini kita pilih pohon yang paling bagus. Jadi kebayang apa? Jadi satu pohon ini tuh sebenarnya cuma satu solusi aja, satu apa ya, representasi percabangan masalah yang kita punya. Bisa jadi ada solusi yang lebih bagus. Nah, di machine learning itu dia pada saat kita udah bikin pohon, dia tuh bisa bikin pohon lain gitu. Jadi kayak
oke pohon ini cabangnya gitu. Yang ini kayak misalnya kita punya pohon, kayak di rumah Kak Cika punya kemboja gitu ya. Si cabangnya nggak pernah sama kan, kadang-kadang ada yang cabangnya 3, ada yang cabangnya 2, tapi bagus-bagus gitu. Nah, ini juga gitu. Jadi nanti kalau kita udah punya random forest, kita bisa pilih sesuai kriteria tertentu pohon mana yang paling bagus. Nah, itulah solusinya gitu. Gitu ya ceritanya. Jadi pohon tuh begitu. Nah, si kasus kita, si classifier itu, ini kan dia learning-nya gimana kalau misalnya kita pakai decision tree. Nih ya, learning-nya gimana? Dia itu punya ukuran bit. Jadi dia tahu misalnya Mhm. dari data yang kita kasih dengan pohon ini, itu tuh dia hasilnya bagus nggak sih? Gitu. Kayak misalnya kita udah punya pohon nih kayak gini, terus kita pakai nih, oke lah gue mau ngedeteksi nih orang bakal kena breast cancer atau enggak gitu ya. Dengan pohon ini, berapa persen orang yang secara benar bisa dideteksi? Nah, kalau misalnya jelek ya udah ganti pohon gitu karena pohon lu berarti nggak optimal. Nah, dia tuh punya kayak measurement juga akurasi precision gitu ya sama recall-nya. Jadi nanti dia hitung lah pokoknya ada rasio-rasio secara matematik yang hitung ketelitiannya dia. Tapi cara kerjanya itu gitu. Cuman si pohon ini itu emang riskan gitu. Makanya ada kita bikin random forest gitu ya. Itu kayak Bita misalnya gini, mau main catur. Emang langkah yang paling bagus untuk menang apa? Itu tuh ada banyak kan, bisa ke sana dulu, ke sana dulu, ke sana dulu, itu jadi satu pohon. Ke sana dulu, ke sini, beloknya beda, jadi satu pohon lagi, ya kan? Jadi rutenya beda, misalnya mau dari sini ke kampus aja bisa berapa pohon kan, maksudnya bisa berapa rute kan. Nah, itu juga gitu sama. Nah, kalau di kasus yang kita, yang ini, si pohonnya apa? Si pohonnya itu oh, kombinasi dari pixel-pixelnya, Bit. Jadi misalnya dia udah dapat pixel nih, misalnya dia udah dapat gambar gitu ya. Nah, dia akan ngecek pixel yang ini tuh apa gitu, warnanya apa, pixel ini warnanya apa gitu, tapi berbentuk pohon gitu. Jadi representasinya itu pohon. Nah, di sini kita kan pakai bilangnya decision tree classifier. Kita pakai X, data X itu adalah pixelnya, Y itu adalah dia nol atau enggak gitu. Jadi kalau Kak Cika boleh gambarin secara sederhana ya, kalau di modelkan secara simpel gitu. Saya kita mulai nih gitu ya. Ini kan kita mulai. Oke, kalau misalnya katakannya pixel 1. Misalnya loh ya. Terus ini pixel 2-nya apa? Ini pixel pixel 2-nya hitam atau putih gitu misalnya. Kalau hitam berarti ke pixel apa, kalau putih ke pixel apa gitu. Misalnya ini nggak tahu lah ini ada angka tertentu gitu ya. Ini jadi ke pixel mana, ini jadi ke pixel mana gitu. Terus ini juga pecah jadi ke pixel mana, ini jadi ke pixel mana. Nah, kalau misalnya gitu ya, ini oke ke pixel ini, habis itu ke pixel ini, habis itu ke pixel mana, terus ke pixel mana lagi gitu ya. Nah, itu berarti nukleus tuh gitu. Kebayang nggak, Bit? Jadi dia itu akan ngelihat rutenya gitu kayak, oke sekarang lu merem gitu ya, terus belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Udah ya itu, oh deh sampai Monas gitu. Kalau belok kanan belok kiri, ini nggak akan ke Monas gitu. Jadi intinya dia akan membuat suatu rute untuk nyocokin label sama si data yang kita punya. Begitu. Udah ya. Nah, kira-kira ya secara sederhana kayak gitu. Nah, bisa lihat di sini kan, kita bilang kan fitur, ada fiturnya nih. Nah, fitur itu tuh terserah sebenarnya. Nah, nggak kita bongkar dulu di sini ya, karena ini udah ada di dalam library-nya dia. Cuman dia bisa bikin fitur kayak misalnya, gue fiturnya mau tadi kayak misalnya, oh mau outcast sama humidity sama rain, mungkin nanti mau ada tambahan lagi temperatur, mau ada tambahan lagi misalnya traffic. Nah, itu fitur tuh. Ya, jadi kita boleh nambahin fitur. Nah, ini fiturnya yang dia punya tuh ini. Kak Cika nggak tahu, kita harus bongkar lagi si library-nya, nanti kita lihat ya. Dia tuh pakainya siapa sih? Dia pakainya apa sih? Xcolor atau pakai apa? Tuh pakai Xcolor. Pakai Xcolor. Nanti kita lihat Xcolor kayak apa. Terus dia bilang, oke, gue bikin node count-nya ternyata dia pakai 33 nodes. Udah terserah dia lah. Udah. Oke ya, si pohon ini udah kita punya, kita plot si datanya ke dalam pohon gitu ya. Kemudian
Nanti Kak Cika pecah lagi. Biar ini. Ini ya, sekarang kita mulai ini. Baca. Ini bit yang penting. Ini adalah proses perubahan dari oh ini sorry. Oh kita nggak punya gambarnya color normalnya. Color normalnya harus upload dulu. Bentar. Color normalnya ada di ini ya. Berarti ini harus konten kan kalau di Google Colab. Bentar biar di-upload dulu. Ini kan kalau kita giniin datanya kelihatan nggak ya? Nah ini kan, si data ini kan. Cantik ya. Kalau kita run. Oh. Image read-nya nggak mau. Hah? Kita udah pakai image. Hah? Kita harus pakai apa? Tunggu sabar. Image read. Image-nya belum dibilang loh. IMG-nya belum ada loh. Tunggu sabar. IM read TIFF. Reading TIFF files in Python. Image open. Kita ada beberapa cara. Mau pakai apa? Matplotlib. Kan. Dia baca filenya pakai apa? Soalnya IMG, CFT, color, image shape, print HW, IM read. Oke, ya udah IM read aja. IM read if Python. Coba. Ini kayaknya. Ini coba. Ya, kita beri. Kamu kenapa pilek? Kasihan. Nggak biasa. Kayak Kak kalau pagi suka pilek, ntar ya. Dia pakai apa sih SVM import? Oke, udah, tenang. Kita berarti di sini kita coba lagi code, kita tambahin dulu ini, bisa nggak? Oke, IM script. Oke, IM1. Kalau gini boleh nggak? IMG sama dengan Tarbit. Ketika mencoba kontrol ini, nanti soalnya convertnya jadi beda, IM read sama dengan ini skio IM read. Ini bisa nggak? Boleh nggak? Ini nggak usah. Ini gini dulu. Harus sabar. Bisa. Cobain aja. Bisa. Oke, mami oke. Nah, jadi kenapa coba? Ini tuh proses ya. Kan ini kita kan. Ping ini kita rubah jadi BGR RGB jadi RGB to gray. Jadi kita rubah dulu dari BGR ke RGB, terus dari RGB ke gray. Kak Cika, udahlah, nurut aja. Soalnya dia kayaknya tahu lah formatnya TIFF. TIFF soalnya kan formatnya TIFF. JPEG, itu kan suka beda PNG, terserah dia lah. Pokoknya akhirnya kita bentuk ya. Jadi kayak gini ya. Berarti image-nya udah kita convert sekarang. Ini kalau kita print gimana sih? Gimana sih kalau mau tampilin image? Gini bisa nggak ya? Apa? Oh jadi gini. Oke, udah jadi hitam putih ya. Berarti kalau
Ya udah. Udah ya, bisa. Asik. Nah, sekarang kita coba ini. Ini kan bentuknya 20 kali 20. Wah, ini deg-degan gue. Jalan nggak ya? Ya kan? Biasanya 20 sampai 20. Dia, nah ini tuh proses proses dia mendeteksi per pixel ya, Bit ya. Mm-mm. Sama dia kan di resize nih, dari gini bentuknya jadi 20. Bit, Kak Cika pengen bikin tapi bakal susah nggak ya? Tapi gue mengarang sih. Misalnya gini, Kak Cika ya misalnya, katakan ngarang. Ini misalnya gambar gitu ya, Bit. Nggak Iya. ngerti lah Kak Cika, misalnya ada satu, kita punya apa misalnya kayak piring, istilahnya apa? Sampel apa? Air atau apa. Terus dari gambar itu kita ambil, misalnya oke, ini ada mikroba atau apalah gitu, atau ada bakteri atau apa. Nah, terus kita bisa detect gitu, kayak misalnya oh ini tuh ada bakteri ini, bakteri ini, bakteri ini. Terus kalau bisa sih dihitung gitu misalnya, oh ada 4 bakteri itu, ada 5 bakteri itu, ada 7 bakteri ini, dan itu ada paramecium, teuing lah pokoknya ada apa berapa gitu ya. Terus nanti kita bisa ambil kesimpulan, oh nih di sini tuh populasinya sehat atau nggak sehat, air bersih atau air nggak bersih, atau nih orang diabetes atau enggak, nih orang mau mati atau enggak lah gitu, bisa nggak ya? Tapi kayaknya harusnya bisa kan, Bit? Cuman kalau banyak urusannya harus jadi ribet. Udah, udah. Belum. Masih execute, Bit. Dia lagi Mm-mm. jadi dia lagi predik si gambar ini tuh nukleus atau bukan. Lihat deh di bawah dia, barang bawah ini tuh Iya. execute. Kalau si bunder ini masih bunder ini pasti dia masih. Mm-mm. Mm. Jadi, nah, dia itu kenapa lama? Karena dia nge-scan setiap pixel. Jadi dia tuh kayak mencari cabang gitu. Oke, kalau dari sini pixel ini, kalau saja rutenya begini, dia bakal nukleus atau bukan. Nah, nuklei itu apa sih? Coba cari, Bit, apa sih nuklei? What is? Apa sih nuklei? Nuklei. Hah? Kok asam? Nukleus. Ini ya, si sentralnya ya, yang tengah itu berarti. Atau gimana sih, Bit? Ini nukleus ini. Ini. Apa sih nukleus? Yang dia maksud gitu. Biar apa gitu? Kalau kita nyari nukleus biar apa? Oh, lihat selnya. Oke, jadi dia bisa tahu nukleus itu sel apa? Sel nukleusnya ada di sebelah situ. Dia nukleus atau bukan? What is the kelihatan the difference between nuclei and not nuclei? Pertanyaan bodoh. Oh, ini nukleus. Oke, terus apa? Oke, nukleus. Apa aku cari? Nanti kita bisa cari benda tertentu dong, kayak misalnya bakteri tertentu nih ada di dalam sini. Kita juga misalnya gini ya, Bit. Kita mau cek nih, ada air sungai, dia mengandung bakteri tertentu nggak? Bisa pakai mesin learning kan, kayak misalnya udah masukin aja, tak, terus dia bilang, oh iya nih dangerous, dia mengandung bola gitu. Ya, ya. Tapi kita mesti tahu bola strukturnya kayak apa gitu, iya nggak sih, Bit? Bisa kan harusnya? Pokoknya kita mencari ide, Bit. Siapa tahu jadi tugas akhir cepetan. Kalau ada tugas akhir, kita bisa ini, Bit. Kita bisa eksperimen. Terus apa? Udah jadi. Kok terus dia bilang nggak hasilnya? Udah jadi, Bit. Udah jadi. Mm. Upload aja.
Oh, dia cuma ngeplot warna aja lah. Terus hasilnya mana? Masih di atas gitu. Gak ada ya. Ini saya apa bukan nih? Ada. Udah. Jadi ini tuh sama dia di-convert jadi hitam putih. Tapi kok jadi gini? Tapi bener sih bentuknya sama. Nah, di Iya tag sih. mana, Pak? Terus dia ngedeteknya di mana? Kok nggak ada? Oh, dia cuma ngegambar sih, benar. Dia cuma ngegambar, tapi hasil detection-nya mana? Tunggu, tenang. Ini kita close dulu supaya tidak pusing. Tunggu. Tadi, ini. Ada ini cuma ini ya, classifier cuma itu. Ini. Oh, ini decision tree-nya. Column normal. Hah, column tuh apa? Khusus. Apa sih? Saya mengget loss. Tapi dia kok nggak nunjukin ya, dia bisa di-tag atau enggak ya? Label negatif and positif di sampel 20x20 dataset. I choose decision tree classifier karena dia akurat. Ya. I will add file of the grid search will predict detection or not nuclear cell. Iya, tapi prediction-nya di mana, Pak? Oh, oke. Ini kan berarti tunggu. Iya sih, biasanya diproses ya kan, ini juga semua dirubah jadi hitam putih kan. Dan dia ngitung macam-macam lah, ada yang pakai carak, ada yang pakai apa. Nah, dia pakai ini membedakan sel. Oh, oke. Nah, yang Kak Cika perlu tahu, nah kalau dia kan pakai warna nih. Oke, ini bisa nggak ya kita cari, ini yang coding kita mana sih? Coding kita tadi ini ya. Kak Cika mau cari ininya deh, akurasinya. Kan kita udah ini ya, tambahin ini kan. Recount, ini kita import. Nah, ini kita satuin aja biar kita nggak bingung. Nanti ini kan Kak Cika copy ke kita nih. Nah, ini satuin aja, ini tuh dihapus. Kita pakai classifier ini ya. Udah. Terus kita print. Sekarang print sekian, flatten, reshape, predict. Predict sama dengan 1. Predict apa predict sih? Tunggu. For etap and voice C in range segini, rectangle currently flatten, reshape if model predict care. Mau di print kayak apa? Ini apa sih sebenarnya predicts itu? Kayaknya itu deh. Hasilnya tuh ya predicts deh. Di sini aja ngeprintnya, coba jangan di sini, mesti yang merana lagi. Nol tuh apa? Jadi nukleus atau bukan? Ntar, tenang, data CSV, kalau kita punya ini, labelnya 1. Jadi nukleus atau enggak? Nah, kan? Oke. Nah, Kak Cika nggak tahu 1. Kak Cika nggak tahu dia seteliti apa ya, Bit. Jadi Kak Cika nggak tahu dia berhasil atau enggak. Nebak. Kedua, Kak Cika nggak tahu labelnya. 0 tuh nukleus atau bukan? 1 tuh iya atau enggak gitu loh. Ini codingnya nggak jelas nih. Tapi ini hasilnya, hasil prediction-nya 0.
Jadi dari gambar tadi, kan dia udah di-train nih pakai semua barang. Oh, atau kita print aja yang lain ya. Coba ya kita print misalnya, nih ya, misalnya si gambar ini yang pertama itu kan dia labelnya, oke, si gambar pertama itu kan labelnya 1, gambar kedua labelnya 0. Coba kita bisa nggak ngeprint, how to plot ini ya. Oh, oke, reshape X ya. Boleh nggak ya gambar X-nya ya? Tunggu. Kan plot IM show. Oh, tar. Kita bisa nggak sih ngeplot gambar yang ini? Coba ya, Bit, kecil. Ini bisa kita gambar nggak sih? Ini tuh bisa kita gambar nggak? Ini kita gambar. Ini tuh siapa? X. X itu X. Hah? Oke, nggak bisa, harus pakai image berarti. Kalau ini tadi dia caranya gini ya. Image shape print HW. Kalau di image gray, image IM show. How to coba ya, kalau nggak bisa kita cari contoh lain. How to map up to show an array of gray scale. Harusnya tinggal gini loh. Tapi nggak mau. Tunggu. Reshape-nya berapa sih? Oh. Iya bisa. Sabar. Sini biar nggak pusing. Mana sih, Dit? Sini. Kalau nggak bisa kita cari gambar lain, contoh lain yang nggak buang waktu. Tapi Kak Cika tuh pengen ngeprint si gambar itu, si angka itu gimana caranya? Oh, I know. Apa coba, Bit? Aku tahu caranya gini. Kita gini, kita coba chat GPT. We have to be. Coba dia bisa nggak ya? Login lagi. Login. Masuk. How to plot this into an image? How to plot array like this into an image in Python? Bisa nggak? Kita menjadi saksi kecerdasan. Ini machine learning nih. Bisa, Bit? Dia pikirin, Bit. Oh, harus jadiin NP array dulu. Oh, bener kayak tadi. Ya udah, tiruin aja. Coba ya, Kak Cika sambil ngetes. Ini masih. Nah, ini juga nanti Kak Cika kasih tahu deh, Bita kenapa. Ya apa? Belum selesai, Bang. Dia capek soalnya banyak datanya. Ini machine learning juga, dia pakai statistik, Bit.
Hmm. Nanti ada yang namanya generatif adversarial network. Cobain Bit ya. Oh enggak. Kita coba ya. Kalau dia berhasil berarti oke lah machine learning. Kita membuat machine learning dengan machine learning. Loh. Ini ya. Alamak. Ini sama nggak sih? Dia ketikir loh, bener loh, Wit. Iya bener loh, Wit. Coba ya, bisa nggak? Ya, data reshape. Hah? Kenapa? Ah, oh, 400 tuh nggak bisa jadi 16-16 dong, 20-20 dong. Ah, kamu kok garang gitu sih, Bang? Wih, oke. Bit, need your help. Hmm? I need your help ya. Hmm. Oke. Jadi, what we have now, Kak Cika mengalami gegar otak. Jadi gini, kan kita tahu ya, datanya ada 1000 berapa tadi kan. Terus kita juga tahu datanya tuh 20 kali 20 kan. Nah, datanya tuh kayak gini, Bit. Oh, oke. Nah, sekarang kita lihat di sini, kalau gini tuh dia nukleus, Bit. Hmm. Sekarang Kak Cika coba ya. Oh, ngerti gue. Oke, 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 oke. Ini kita plot dia jadi begini. Tunggu, tenang, tenang. Nah, ini tuh siapa ya? NP array X test. X test tuh location. Ntar, Kak Cika tanya dulu. Ini apa sih katanya ke what is mean? What does harusnya. Jawab. Ih, pusing. Woi, apa? Index position 1. Oh, in summary, select the second row of data. Oke. Select the second row of data frame and returns all the column except the last one for that row. The second row ya. Nah, berarti kalau gitu, kalau Kak Cika mau row pertama, ini berarti kan ini berarti bukan nukleus dong. Nah, berarti kalau gitu, misalnya Kak Cika mau ini adalah data yang pertama, berarti yang ini. Berarti ini yang labelnya sama dengan 1. Ini berarti kan? Berarti dia diganti dong. Array-nya berarti gue ganti jadi ini. Kita lihat data beneran nih, Bit. Maksudnya kita beneran melihat datanya. Bita bantuin representasinya. Karena Kak Cika gak ngerti. Gue secara ini gak ngerti. Kak Cika tuh gak ngerti ininya, Bit. Apa? Pola-polanya. Coba ya. Kita run ya. Nah, ini tuh, loh. Bit bandingin sama yang tadi deh. Tunggu. Ini yang nukleus yang mana sih sebenarnya? Hmm. Maksudnya gini. Ya, salah. Salah gue. Bukan itu. Screenshot yang ini ya. Kan kita punya data pertama yang ini. Yang ini. Mana ya tadi? Ini. Nah, ini kan. Ini. Sama ini. Nah. Gimana sih ini teh? Sabar. Nah kan, ini sama ini tuh sebenarnya gimana sih?
Hmm. Gedein, gedein, gedein. Nah, ini tuh yang nukleus yang mana, Bit? Bisa dilihat nggak atau enggak? What do you think? Bisa? Oke ya. Ya. Yang kiri itu bukan ya berarti ya? Soalnya yang kiri itu 1 indeksnya, kalau yang kanan 2. 0. Hmm. Is that so? I see. Gimana tuh? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak Coba tahu. tenang, tenang, tenang. Nah, Kak Cika tuh lagi nyelidiki. Nah, ini kan kita kan tadi pakai itu kan ini gambar pertama nih. Ini label ini given array yang Kak Cika ambil tuh yang ini, Bit. Nih yang 130, bisa lihat nggak data ini berkorelasi? Hmm. Si data ini ya, ini 130 kan, ini kan 130 kan. Ini 144 kan. Ini data tuh, ini tuh baris pertama, labelnya 1. Jadi si gambar yang ini, si gambar ini tuh labelnya 1. Nih gambarnya itu label 1. Oke. Nah, kalau yang tadi yang Kak Cika tunjukin itu labelnya yang ini. Nah, mumet deh. Yang ini labelnya 0. Oke ya. Oke. Apakah nukleus itu yang ada bulatan di tengah? Tahu gue. Ada sentral, ada apa. Nah, Kak Cika mau coba, sekarang ini kan data ke 0. 1, 2, 3, 4. Kak Cika mau ambil data keempat ya. Keempat itu apakah gambarnya sama? Nanti kita coba teks. Oh, dia nebak loh. Ini tuh tes loh. Oh, ngerti gue. Sekarang ngerti, Bit. Jadi, ini tuh dia tebak sebagai 1. Enggak dong. Dia tebak sebagai 0. Udah, Kak Cika mau lihat 4 dulu deh. 4 dulu, 4 dulu, 4 dulu. Tenang, tenang, tenang. Kita sekarang ambil data log 4 ya. Kita ambil data log 4. Berarti kan yang 4 itu apa? Bawahnya 167 ya. Bener ya, Bit ya? Ini ya. Data ini bawahnya 7. Oke. Kita copy ke sini. Thank you, ChatGPT membantu sekali. Ternyata Anda tidak membuang waktu saya. Kemarin-kemarin pakai itu ya, Bit ya. Yang pas ketika pusing yang nol itu. Oke, ini udah ya. Oke, ini sekarang Kak Cika reshape jadi ini, terus kita plot. Tuh, Bit, bener. Jadi si data yang ada itu tuh yang kayak ada bulatnya di tengah itu dianggap sebagai nukleus gitu. Jadi mungkin kalau ada nukleus itu 1 sel gitu, jadi dia mau ngitung banyak sel gitu. Apa gimana lah, whatever gitu ya. Ini berarti ini hapus. Nah, tar dulu. Berarti ini, si gambar ini kita masukin ke sini. 33. Terus kita ambil ini. Nah, ini tuh mau kita ambil si data ini sekitaran. Nah, yang Kak Cika nggak ngerti tuh ya udahlah ya. Tapi kita itu sih, Bit, mengalami progres. Cuman Bita suka punya insight yang lebih ini kalau Kak Cika udah mumet. Nah, yang Kak Cika nggak ngerti gini, Bit. Kita kan punya kayak gini. Karena dia nggak ngasih documentation sih, jadi aku pusing. Apakah ini tuh kumpulan, misalnya ini data dari usus or something lah, nggak ngerti sel. Nah, kita tuh mau cari nukleusnya karena kita mau cari banyak sel. Nah, nukleus itu kan yang gelap-gelap ini nih ya, yang bulat-bulat. Benar nggak? Nah, yang Kak Cika tangkep, itu tuh kalau kita punya gambar, menurut Dita make sense nggak sih? Kalau bodoh kasih tahu, kayaknya nggak mungkin deh Kak, gitu kasih tahu ya. Iya. Kak, ini tuh kan kita punya gambar. Si gambar ini kan gede nih, resolusinya tadi berapa Kak Cika lupa. Pokoknya dia gede. Berarti kan ini kita ambil per 20 pixel nih, Bit. Bener nggak? Nah, si per 20 pixel tuh nanti bentuknya kan gini kan. Tiap 20 pixel itu dimasukin ke decision tree-nya. Jadi sebenarnya decision tree-nya tuh nggak segede gambar ini semua, tapi per 20 pixel. Nah, nanti di setiap pixel itu masuk decision tree. Kayak misalnya dia ngecek, oke, pixel ini apa, warna apa, kalau kayak gitu-gitu. Misalnya kalau ada yang berkumpul gelap gitu, itu berarti nukleus tuh gitu kira-kira. Atau ada massa pejal padat apa itu apa, kayak mungkin kita juga melihat misalnya MRI.
oh ini kalau gelap berarti ada gumpalan darah gitu misalnya kali. Atau misalnya apa misalnya kita punya nggak tahu lah ronsen atau bukan ronsen dong apa gitu misalnya wah ini ada massa padat nih kayaknya mungkin tumor gitu kan sebenarnya secara visual kalau ada gambarnya kita bisa cari kumpulan massa ini kan sesuatu yang gelap yang 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 tebel gitu. Nah, kalau kata Kak Cika sih gitu. Jadi dia nanti ngecek gitu. Nanti di sini tuh oke nih, di sini ada nukleus, di sini ada nukleus misalnya ini ya. Berarti nanti dia bisa tahu juga ada berapa yang didetek gitu. Kalau Kak Cika pikir gitu. Tapi kalau secara logika udah kebayang. Jadi maksudnya oke, lu kasih gue gambar, gambarnya grayscale, gue train, nanti gue tebak tuh di situ ada nukleus atau enggak. Nah, yang Kak Cika masih cari itu adalah processing-nya nih. Dia ngambil gambar terus diapain. Nah, oke ya, sekarang kita nggak punya gambar lagi. Problemnya kita kagak punya gambar lagi buat dites ya, Pit. Jadi kita cuma punya gambar si normal rose ini kan, Oke. which is liatin ukurannya tuh 512 kali 644 kan. Mm-mm. Nah, Iya. pertanyaan gue adalah si akhirnya setelah dimasukin ke dalam coding ini, jawaban dia tuh apa gitu loh. Nggak ngerti Kak Cika. Yang Oh, gambar itu apaan apakah maksudnya? prediction-nya tuh kayak gini? Maksudnya kalau ini kan cuman transisi aja ya, dia rubah bentuknya dari grayscale ke dari warna ke grayscale kan. Mm-mm. Terus apakah dia jadi dia prediksinya banyak gitu apa gimana sih? Nggak ngerti loh Kak Cika. Entah. Maksudnya Soalnya dari sini dia ngambil 20 kali 20 yang mana? yang sudut atas gitu Hmm, maksudnya. tapi kalau gininya mah persis ya. Cuman yang kakak asal nggak ngerti gitu. Maksudnya lu jadinya gimana gitu. Hmm. Yang hmm, yang dia jawab tuh gimana? Apakah jumlah nukleus atau ada atau enggak? Ini tuh gak jelas banget. Tapi ngerti sih Kak Cika. Maksudnya cuman poinnya gitu loh ya. Yang dicari tuh apa sih sebenarnya sama dia gitu. Itu. Terus apakah gitu ya. Tapi kan kalau kayak gini lihat datanya, oh iya make sense sih kalau bentuknya kayak gitu dia satu gitu ya. Coba yang ini saya 0, 0, ini 4 ya. 5, 6. Coba kalau sekali lagi deh. Kalau 6 dia gini juga nggak bentuknya. Karena dia satu. Kalau dia 6 kita kan dapat datanya ini. Somehow kan dengan komposisi kayak gini, misalnya warnanya, kita bisa tahu kan, Bit, misalnya oke di pixel-pixel tertentu tuh kalau dia angkanya tinggi berarti dia terang, atau angkanya rendah dia berarti gelap. Nah kalau dia berkumpul gelap di suatu kumpulan pixel tertentu, nah itu kemungkinan nukleus bisa jadi gitu. Atau misalnya apalah gitu ya, a lump or pembengkakan atau pembuluh darah pecah atau apalah gitu kan mestinya gitu. Coba sama nggak? Tuh. Iya, kalau bentuk kayak gini tuh dia anggap sebagai nukleus. Oke, udah ngerti deh. Ya gitu ya, Bit ya. Kebayang nggak? Kira-kira gitu. Nah, yang Kak Cika belum bisa jelasin tuh, gue nggak ngerti. Ini tuh ngapain gitu. Ya udahlah, nanti ya mungkin bisa kita gunakan untuk hal yang lain. Tapi ini udah tau lah data. Jadi kita udah bisa proses data ya, Bit. Kita udah bisa proses data. Kita udah tahu. Kak Cika udah jelasin yang itu. Sama sekarang mau tunggu tenang. Yang satu lagi mana ya waktu itu Kak Cika udah nyari ya. Nucleo Python. Oh, coba ya kita cari gitu ya. How detecting microbes with machine learning Python bisa nggak? Hih, bisa Bit. Ih, kan lucu kalau misalnya kita punya kayak sistem buat ngecek itu ini benda ini ada apa aja gitu di atasnya. Oh,
semua gue buka. Padahal nggak ngerti, belum lihat. Recognition, Petri disease. Ini tuh, urin. Tuh, identifying antibiotic resistant bacteria tuh. Bisa jadi TA-bit, pikirin apa cepet. Kita bisa curi start dari sekarang, Fingerprint, bacteria weight, rapid bacteria, SCCR. Tuh kan ini bisa lihat bakteri di air. Kak Cika buka-buka dulu aja. Soalnya yang Kak Cika perlu tuh adalah ada satu dataset. Kalau machine learning-nya oke lah, kita bisa pakai apa aja, banyak. Bisa pneumonia detection. Banyak ide. Terus kita juga bisa lihat itu loh, kayak penyebaran sel. Misalnya nih kayaknya cenderung agresif nih apalah gitu ya. Coba dulu itu deh. Ya, Medium gue malasnya harus login. Ini apa? Accept aja deh. Kita contoh-contoh dulu aja ya. Ada tapi ketika suka geli lihat gambar gini. Aku geli. Oh, dia bisa tahu Escherichia coli. Tapi dia masih bentuk paper ya. Ini emang paper sih. Pertumbuhan bakteri. Ya. Susah Pak. Saya mau coba contoh yang gampang dulu Pak. Oh, itu kan. Oh. Bisa, Bib. Jadi classification dia pakai 4 dishes, koloninya berapa, inkubasinya berapa. Dia bisa nebak dari waktu inkubasi sama pola gambarnya. Dia bisa tebak. Tuh, ini bagus loh di atas 75. Jadi bisa salah gitu ya. Mungkin pneumonia atau coli yang mana. Tapi dia prediction-nya presisi pakai neural network. Jadi kita bisa kasihin aja ke mesinnya, lu tebak deh ini apa. Tapi dia harus tahu waktu inkubasinya sama gambarnya. Pakai 3D, jangan 3D pusing. Enggak, ini apa? Environmental. Ini dari DNA-nya. Ini apa yang Bita bilang ke Kak Cika, Bit? Bit, ini yang kayak Kak Cika bilang, Bita bilang. Ya, Bita kan pernah bilang, katanya sih proteinnya itu, kalau kita lihat sequence-nya, terus kita lihat ininya, kita jadi tahu kan sifat-sifat dia apa aja gitu kan ya? Ini membawa sifat apa, yang ini membawa sifat apa gitu kan? Coba kepikir nggak sesuatu? Tapi yang Kak Cika concern-nya kalau kita misalnya, saya bisa punya ide, Kak, kalau kita nganalisis DNA untuk lala gitu ya. Yang Kak Cika risau tuh dan dari mana dari mana kita dapat protein, ngambil DNA-nya dari mana gitu. Iya kan kalau dataset gitu atau gimana ngambilnya coba? Ada apa sih ada? Ada prosedurnya kan? Ya. Bentar. Kasih tahu. Website yang apa? Bentar, lagi inget dulu. Apa sih? Kalau ada yang mau di-share-share kasih tahu, Bit. Gitu. Kita extracting-nya kan misalnya kayak sekarang. Bentar, ini mau ngekstrak apa lagi? Bentar, apa? Enggak, cuma nanya aja. Misalnya kalau saya Kak Cika mau kalau misalnya kayak orang misalnya ini bukan anak lo, ya udah tes DNA. Orang kan pada nggak mau karena mahal. Berarti kan susah, Bit. Ya nggak? Tapi apakah harus orang gitu? Ya nggak harus. Tapi kalau misalnya dia DNA binatang kan juga nggak tinggal metik kan? Ada. Atau dari ludah aja bisa. Sebentar.
Mungkin bukan yang maksudnya Kak Cika, cuman Apa? Mau share screen nggak? Mau share screen nggak? bentar, nggak, bentar linknya. Oh, ada. Kak Cika udah menerima. Hmm, Ada di chat. hmm, Nah, ini ya. iya. Gimana? Oh, ada banknya. Oh, ada banknya. Tapi gimana minta? Boleh minta apa beli sih? Enggak, ke atas Oh, atas ke atas kan, terus kayak ini. ya bisa gitu lah ya. Aku sih langsung search aja bisa sih. Misalnya apa? Eh, Enggak usah apa-apa, langsung bentar. apa yang dicari deh? Agak lupa ya. Ya terserah, kan itu ada tab. Oh, dia kasih apa Agak kalau lupa. kita masukin DNA? Oh, mati nggak ngerti sumpah. Ini apalah misalnya? Alamak, Ups. ya apa ya? Bentuknya apa ya? GCA, gini ya? Itu bukan. Iya bener. Ini. Hmm. Kok gitu sih? Kok nggak GCAT? Itu bukan, itu protein. Oh, protein tuh gini. Ah, Kok protein gini sih, Bit? Kenapa jadi banyak hurufnya? Kok jadi kayak encryption sih? ya karena protein kan dibuat oleh macam-macam asam amino. Itu semuanya asam amino. Oh, oke. Udah Oke. lupa. Kak Cika, aku terkejut. Maksudnya gila banget. Maksudnya kita bisa melakukan banyak hal dengan ini loh padahal. So, Nah, tapi berarti beda lagi ya polanya. Apa deh? Oke. Gini, bit, virus, bit. Yang ini ya. Kita coba ya, virus ya. Nah, oke. Sekarang misalnya Kak Cika cari virus. Misalnya COVID gitu. Bisa ada DNA-nya. Ini orang awam tuh emang mencarinya yang sangat-sangat odang sih. Jelasin, Bit, apaan? Severe acute respiratory syndrome. Sebentar ya, mau ke itu dulu. Ini apaan yang ini? Oh, ini tuh susuran ininya ya, ada location segala macam. Poliprotein. Bentar ke toilet sebentar boleh ya? Boleh. Thank you. Kita sambil minum kopi biar nggak botak. Tenang, Bit. Oh, this is nice. Kita lihat. Oh, what is this? Lucu banget ini. Hah. Oke, bentar. Sambil Dita ke sana, Kak Cika cari ini dulu bentar ya. Yang tadi tuh mana banyak ini. Kan? Ada lagi nggak ya?
Astagfirullahaladzim, ini apa? Oh, baca juga ini. Ini apa? Ini apa? Oh, ini masih di dalam progress. Nggak ada. Wah, bit. Udah, nanti deh kita bahas. Hai. Bit, apa coba Bit? Bisa. Wah. Tapi kita terlalu ini enggak ya? Enggak, tadi Kak Cika udah ngoprek ini. Ini udah lah ya. Kita berkocau balau lah ya. Kak Cika tadi lagi ngoprek ini. Yang Wuhan bla bla coronavirus. Virus ini kayaknya tapi pusing nih. Tapi dia bisa kayak tahu gen ID-nya terus sisi lalanya gini gitu ya. Gitu deh. Nah, sebenarnya kalau saya mau kita oprek, kalau ada polanya sih bisa kita cari. Nah, kan nanti tinggal pilih datanya mau bentuk string, bentuk angka, bentuk gambar, atau bentuk apa. Kita udah nyoba beberapa kali. Tapi nantilah itu ide lah, pokoknya itu ide. Tahu nggak Kak Cika nemu apa? Kak Cika nemu ini, Bit. Jadi yang tadi kan Kak Cika bilang kan, nih liatin. Bisa kan kita ngitung, berarti kan kita bisa ngitung dong. Ada barang apa aja kan, kayak ngitung mobil, ngitung sepeda gitu, orang lewat. Harusnya kan sama aja. Nah, tapi ini tuh ternyata lagi di proses, maksudnya ini dalam proses orang tuh jualan, Bit. Jadi counting baterai, dia bilang fundamental task in microbiology which is currently performed manually in most laboratory. Katanya dihitungnya manual sekarang. Udah gitu capek. Sebenarnya bisa pakai gambar. Nah, dia tuh jualan justru. Nah, yang Kak Cika pengen tuh sebenarnya, tapi kalau kita cari dataset ya, Bit. Sebenarnya Kak Cika tuh udah pernah bikin counting objects tuh, kayak misalnya ngitung kemacetan. Saya ada foto jalan tol gitu ya. Itu bisa dihitung tuh, misalnya kerapatan kendaraannya per menit berapa tuh. Jadi saya kita ambil per frame aja, 1 menit, 30 detik, terus kan jadi tahu tuh
dihitung berapa kendaraan kira-kira kemacetan atau volume kendaraan yang masuk dan keluar Bandung berapa tuh bisa secara kasar dihitung tuh pakai CCTV atau gambar lah. Terus Kak Cika juga pernah saya pakai gambar ngitung misalnya ada berapa orang nih jadi absennya tuh difoto tok gitu terus masukin coding terus oh yang masuk 10 orang gitu dia bisa. Nah Kak Cika tuh pengen nyoba ini sama Wita if you agree. Tapi kayaknya lucu cuman datasetnya pasti nyari. Nah metodenya yang tadi Kak Cika bilang di neural network kan kita udah nyoba yang ini yang Kak Cika bilang nih yang ada bit yang namanya GAN. GAN itu adalah machine learning yang sebenarnya dia itu nge-generate gitu. Jadi kayak misalnya kita mau ngerekonstruksi plat mobil yang rusak atau gambar yang kepotong atau mau bikin rekaan wajah saya oh Bita kalau udah tua kayak apa gitu atau misalnya kita mau bikin bahkan wajah yang nggak pernah ada atau kita mau bayangin misalnya Donald Trump dijadiin perempuan gitu atau kita misalnya mau bikin data genom tapi ngarang gitu kebayang nggak Bit? Jadi kayak misalnya bisa nggak lu bikinin genom misalnya orang yang sehat, cakep, pinter, cerdas, apa genomnya kayak atau DNA-nya kayak gimana itu bisa gitu. Image processing kita tadi udah belajar dikit tuh. Object detection tuh bisa ya, ada ini oke lah agak-agak masalah tapi kita bisa pakai. Itu ide Wit untuk next project kita. Dah, itu nanti. Ini pokoknya Kak Cika ngecek dulu. Terus Kak Cika lihat juga ini Bit. Jadi orang-orang itu bener kata Bita yang dia ngambilin sequence. Jadi orang tuh kayaknya lagi senang-senang banget. Cuman yang Kak Cika nggak tahu sampel lah. Jadi dia tuh misalnya punya sequence DNA, terus dia baca kayak kemarin itu. Terus dia ambil fiturnya, sama dia di cluster, sama dia di labeling. Nah, udah gilanya dia tuh pakai beberapa machine learning. Jadi pakai random forest, pakai SVM, pakai SGBooth tuh kayak tree decision juga. Kalau dia pakai beberapa untuk ngapain coba? Untuk melihat apakah ada mikroba baru yang belum pernah ada. Jadi kayak misalnya kita punya data nggak tahu lah sampel dari mana, sama dia tuh nanti diklusterin. Jadi kayak misalnya ya kayak Kak Cika bilang misalnya ini mungkin nggak sih sekarang tuh ada varian COVID yang baru gitu. Dilihat dari si sequence-nya DNA-nya dia pernah ada atau enggak. Orang tuh lagi ngerjain kayak gitu sekarang. Jadi karena ada machine learning di biologi tuh dipakai buat generate variasinya, buat koreksinya, sama buat classifying-nya. There must be an opportunity untuk Bita loh di sini. Maksudnya something you can do out of this loh. Gitu. Maksudnya nggak tahu apalah gitu. Deteksi ke, klasifikasi ke, prediksi ke, gitu. Terus ini ada classification juga nih kan. Orang banyak banget nih kayak gitu. Pakai deep learning. Makanya ketika tadi idenya gitu, cuman harusnya ada. Nah, terus ini sekarang. Ini ada ide lagi. Kita bisa lihat nah ini kan dari DNA kita bisa lihat dia itu bakteri itu yang mana aja kan yang tahan terhadap antibiotik. Kok bisa ya? Kok bisa tahu sih, Bit? Ini kan. Jadi kita tahu bakteri ini tuh. Jadi kalau ini bisa tahu, ini dokter bisa tahu kan misalnya kayak oh bakteri ini sekarang udah nggak bisa dikasih obat ini, dia udah resisten gitu. Karena mungkin pertumbuhannya tetap aja gitu pada saat diobatin ya. Tapi di sini ada tuh, jadi resistennya terhadap penisilin dan lain sebagainya itu bisa dilihat dari DNA-nya. Nah lihat, dia pakai ini bitlab random forest classifier. Nah si random forest classifier itu yang tadi Kak Cika bilang. Jadi misalnya gini, kita punya bakteri, bakterinya punya sequence DNA. Sequence DNA itu bisa berbentuk pohon, ya nggak, Bit? Jadi dia kayak nanti si random forest tuh kayak bikin pohon genom bakteri. Pohon DNA sequence. Jadi kalau sequence-nya gini, sequence-nya gini, sequence-nya gini, sequence-nya gini, nanti dicari gitu yang terbaik berdasarkan yang ada. Jadi misalnya yang mana nih yang resisten terhadap atau misalnya yang mana yang belum pernah ada atau yang mana yang paling resisten atau yang mana yang paling apa tergantung kriteria tertentu. Tapi ini
possibility-nya gila sih tuh kan, jadi kayak ada pattern-nya, terus nanti mungkin responnya dia terhadap obat tertentu gitu. Nah ini sih Kak Cika cuman nunjukin aja kita bisa banget gitu ngoprek, tapi Kak Cika pengen yang kita pengen oprek gitu. Nah berarti kan kayak gini misalnya terhadap azithromycin resistennya gimana gitu ya. Kalau menurut ini tuh ininya machine learning-nya. Jadi kalau pakai ElasticNet dia segini akurasinya. Kalau SVM segini, XGBoost segini. Jadi kalau dilihat dari machine learning tuh ketelitiannya yang bagus tuh ini support versus machine, XGBoost sama random forest gitu. Jadi machine learning-nya mereka dibandingin gitu. Tapi oke sih gitu. Oke juga. Kayak gini kan dia bisa lihat gitu kayak misalnya astaga ini kece banget loh Bit. Kayak si Cici beli ini dia nah nah ini nih Bit yang mesti Kak Cika bilangin. Kita pernah bilang juga susunan protein itu kan ada pengaruhnya terhadap apa sifat tertentu kan. Nah di super factor medicine itu dia bisa lihat nggak ngerti Kak Cika ini apa kayaknya potongan sequence tertentu itu ada yang penting terhadap resistansi, ada yang enggak. Nah, yang ini, bagian ini tuh yang paling, bagian GGLA ini tuh yang paling tinggi terhadap resistansinya terhadap obat ini. Sedangkan yang paling kiri ini yang paling enggak berpengaruh gitu. Jadi kan menarik tuh. Itu kan kayak misalnya kita, nih kalau orang beli barang kita, yang paling important tuh apa? Misalnya yang paling berpengaruh tuh gaji misalnya, atau uang yang dia punya sekarang, atau gender, atau umur. Relevan tuh misalnya alamat, yang nggak relevan tuh misalnya warna kesukaan gitu. Nah ini juga gitu. Jadi kita kita bawa ini ke domainnya Bita aja, tapi mesinnya udah ada Bit, tinggal Bita mau bikin apa. Gila ini mah Edan. Iya, tar dulu Bit sambil Kak Cika mumpung ingat. Ini di-copy dulu, takut lupa. Mumpung ingat sambil kalau Bita beride. Nanti ya Kak Cika coba susunin project ya untuk kita next-nya. Tapi kira-kira kayak gitulah. Hari ini di-copy dulu. Mama. Ngeheng. Kenapa dia ngeheng? Siap dulu. Oke. Restricted anyone. Sebagai editor. Copy. Mana bisa? Oke. Dan. Ntar lanjut lagi. Go through lagi. Biar cari ide. Through lagi yang yang mana tadi lupa. Ini ya. Nah, ini. Terus ini ya, resistansi. Tuh kan. Ini lagi nih. Wah, ini bisa jadi tugas akhir nih, tapi agak susah nih. Wow. Bit, Kak Cika tuh, tapi nggak sih, Kak Cika nggak tahu ya. I don't know if it is possible, tapi I don't think so, tapi nggak tahu lah ya. Karena kan kalau gambar, kalau kita kan nggak mungkin ngambil gambar bakteri pakai kamera handphone kan? Iya. Ya, nggak bisa berarti. Paling bisa, misalnya kita punya bikin aplikasi, kita punya machine learning-nya di cloud, terus ada orang, dia ngambil gambar dari, misalnya, yaudah gue ngambil dari mikroskop, terus dari gitu dia upload, terus hasilnya bisa keluar dari app, ya bisa aja sih, bisa web based juga, cuman dia maksudnya apa ya? Tapi ini, tuh, Bit bisa tahu misalnya, dia apa, gonorrhea, atau apa, dia tahu bakteri-bakterinya. Tapi ini sampelnya, terus dia mau ngapain sih? Dia pakai apa? Oh, pakai ini, pakai neural nets. Kita udah belajar kemarin, nanti kita detailin. Dia pakai neural nets, bisa cek ini tuh. Nanti dia dari sini dia bisa nebak kira-kira dia apa. Tapi ada possibility-nya, Bit. Jadi kayak saya, oke, gue yakin nih misalnya ini tuh lactobacillus gitu. Atau kalau nggak lactobacillus apa? Lactobacillus
itu mungkin Neisseria atau gonorrhea. Tapi kalau yang ini kok dia pusing ya? Dia menebak untuk banyak hal gitu, possibility-nya banyak, ragu-ragu dia. Tapi gitu orang-orang tuh kayak gitu, ih dokter berarti nanti biologis, itu kita bisa cuman kirim gambarnya aja. Nah terus ini kebersihan air. Pokoknya mah kalau ada dataset bisa dioprek Bit. Yang susah tuh kalau kata Kak Cika ngumpulin datasetnya. Tapi kayak gini ya, misalnya dia lihat bakteri di dalam air, bisa jadi gitu ya. Yang susah tuh nanti image processing-nya kayak tadi misalnya, wow harus dijadiin grayscale atau oh harus dikontras, oh harus dikurangin apanya gitu. RGB di-convert gitu. Tapi dia bisa juga nih baca kesimpulannya. Detection process can be performed in 8 sampai plus minus min 2 hours. Ya, masih agak lama juga, tapi lebih cepat daripada time intervalnya 8 jam, akurasinya 30%. Oh, masih berat, Bit. Masih berat. Akurasinya masih 30%, tapi kalau udah 8 jam ke atas dia presisinya bagus. Tuh, liatin, Bit. Kan ini kan framework-nya TensorFlow ya. Kita bisa lihat si gambarnya itu berwarna atau grayscale. Kalau kita lihat akurasinya tuh lebih bagus grayscale atau lebih bagus data berwarna, ya tergantung sih. Tapi kalau ini berwarna after 8 hours 99%, kalau nggak berwarna 97%. Nah ini kalau nggak berwarna 50%, tapi kalau di bawah 8 jam, kalau berwarna malah akurasinya turun. Oke, bagus. Good to know, good to know. Ini orang malah jualan. Apa ini? Oh, course ya harus bayar. Iya, iya. Ini tuh bisa breakthrough loh. Bisa breakthrough kayak misalnya kita bisa cek, bisa punya sistem, misalnya kita punya pasien, kita lihat dia resistensinya apa, terus nanti recommended-nya apa gitu. Nah, udah. Nih, apa sih? Tunggu, mau lihat ini. Mau lihat ini Bit. Dikit lagi. Bentar. Hah? Penemuannya tuh apa? Nah, ini nih dia. Itu juga bisa buat otak loh. Kak Cika ada yang pengen ditunjukin ke Bitane. Nanti next class ingetin Bit, Kak Cika ada yang mau ditunjukin. Nah, ini ya contoh. Kita mau lihat dia sakit pneumonia atau enggak kan dari gambar. Ini tuh visually loh dia. Ini classification bukan detection kata dia. Iya, jadi kayak dia pakai CNN yang kayak network yang kita ajarin. Oke lah kita go through aja ya. Jadi kita lihat. Jadi katanya suruh lihat aja dia pneumonia atau enggak, sehat atau enggak gitu aja. Berarti kan kita tinggal bedain nih, kalau burem harusnya pneumonia dong, kalau enggak sehat dong harusnya. Ya enggak sih? Ini orang-orang sakit semua sih. Boleh pokoknya ada orang sakit-sakitan. Ada foto-foto. Ini kita ambil gambarnya, kita lihat, kita rubah jadi berwarna atau enggak berwarna. Figure to gray. Oke, kita masukin. Shape-nya. Oh, grayscale berarti datanya ada 5.216 kolom, 200 baris, 200 kolom, 200 itu 200 kali 200. Jadi berarti gambarnya 200 kali 200. Banyaknya 526. Ya. Bakteria normal virus katanya. Dia bisa bikin 3 Bit. Oh, Wita, asik. Kok bisa ya? Ini dia bisa bedain loh. Ini bakteri, ini virus.
ini sehat, ini virus. Kalau virus tuh burem, kalau bakteria nggak begitu burem, kalau normal agak terang gitu. Nggak ngerti, bisa ya? Ih cakep, mau nyobain ini nggak? Loading test is image, nanti reshape, kita reshape data augmentation, kita pakai CNN, bla 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 bla, ini yang kita bikin layer machine learning-nya. Kita train berapa epoch? 30 epoch. Nah, liatin akurasinya bagus, Bit. Jadi akurasinya naik. Setelah 30 epoch, value akurasinya ya agak gitu-gitu ya. Gak apa-apa. Terus loss-nya juga mengecil. Bagus. Oh, confusion matrix-nya juga bagus, agak nyasar, tapi pokoknya kalau confusion matrix tuh kayak gini, Bit. Misalnya kita nebak, dia bakteri ditebak bakteri berapa kali, misalnya kayak gini ya. Nih, kalau kayak gini bakteri ditebak bakteri 232, tapi bakteri ditebak sehat 40 gitu misalnya. Jadi kalau misalnya diagonalnya angkanya besar, itu berarti tanda-tanda bagus. Nah, ini kelihatannya bagus. Jadi kita sebenarnya bisa detect misalnya nih orang stroke atau enggak gitu, atau gejala stroke, atau misalnya penyumbatan jantung atau enggak gitu. Itu banyak yang mesti kita lakukan nih, tinggal ya udah nanti Kak Cika siapin project untuk berikut. Tapi Kak Cika pengen nyoba ya ini, tapi ada yang mau ditunjukin aja ke Bita nanti terkait ini, tapi ngomongnya jadi bukan nanti ingetin next Kak Cika harus ngajarin Bita GAN supaya Bita kebayang. Jadi ada namanya generatif adversarial net. Nah, itu tuh useful banget. Probably bisa dipakai buat kita tugas akhir atau apa. Itu bisa dipakai ngebantu masyarakat kita gitu. Oke, apa ada masukan nggak, Bit? Ada ide nggak? Atau Bita pengen apa aja, atau Bita pengen Kak ada yang mau Bita enggak atau apa? Enggak sih. Masih oke. Kalau masih oke, Kak Cika mau ngoprek lagi macam-macam nih nextnya nih. Oke. Sip. Iya. Udah, nanti nextnya paling nggak mau ngajarin GAN dulu biar kita tambah tahu. Bisa dibajak, diskusi lagi. Sip lah. Oke, Bit. Makan siang dulu, Bit. Sholat dulu. Pilek minum obat nggak? Ingat ya. Bit, nanti kabarin lagi kelasnya kapan. Kak Cika bikinin belum ya, nanti approve dulu ya. Iya, sip. Makasih. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Tuh.